Champion akan versi Bandung. Borneo ya gua anggap juara tanpa piala dan tanpa mahkota lah. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Dan gua Rifki Erlanda. Ada Irawan komen di sini. Dan inilah dia di penghujung musim ya, udah di akhir. Udah beres musim ini dan harus kita ucapin dulu selamat kepada Persib Bandung yang akhirnya keluar sebagai juara liga yang ketiga beruntun untuk musim ini. Champion akan versi Bandung. Rai, champion akan versi Bandung. Waduh. Champion akan. Buset Champion kameramen seneng banget Juara deui. Kameramen pakai baju hat trick tuh. Iya, kameramen pakai baju hat trick nih. Tapi ya memang layak ya Persib Bandung menjadi juara musim ini karena ya secara poin udah paling banyak. Secara poin udah paling banyak dan juga Enggak paling banyak. Sama. Tapi ini juga rekor kan sebenarnya. Rekor poin terbanyak sejak era Liga 1 kalau enggak salah. Yeah. Jadi Sebelumnya Persipura ya? Sebelumnya Iya kalau enggak salah Persipura. Karena ini dua-duanya dominan sebenarnya Persib dan juga Borneo dan akhirnya sampai harus ditentukan lewat head to head gitu ya kan. Tapi siapapun itu Persib tetap layak menjadi juara. Ada suara-suara sumbang ya kan. Kalau nggak salah di beberapa juga dari pelatih Borneo juga curhat katanya sangat kecewa karena dia harus kalahnya tuh karena head to head gitu. Ya, tapi bukan menyesali regulasinya head to head, tapi bukan. Sayangnya kalahnya kita karena itu head to head. karena head to head gitu. Jadi menyayangkan keadaannya aja bahwa mereka tuh harus kalahnya secara head to head dan itu kayaknya lebih menyakitkan bagi mereka gitu. Kalau dari pelatihnya Borneo seperti itu. Tapi bagaimanapun Persib tetap layak dan hari ini kami khususnya akan membahas kenapa sih Persib lagi. Sebelum dimulai, kita ada di mana, Zid? Itu dia, kita ada di Football Dep Concept Store yang ada di Cipete ya kan, dan kita juga udah pakai jersey terbaru musim. Itu doang itu kan musim lalu. Ini special case. Ini special edition collection, bring back. Iya. Jadi ini jersey waktu tahun 95-96 eranya Robbie Fowler lah, ada collection yang terbaru. Oh iya, di ini lagi ya, di remake lagi ya. Iya, di remake lagi. Memang Adidas lagi tahun ini. Lagi seneng banget tuh ya bikin-bikin Nostalgia gitu ya. Nostalgia gitu iya, lagi vintage. mainannya mereka tuh. Jadi selain ada jersey baru nih, ya kan? Jersey baru loh, baru dirilis kayak bulan kemarin apa kayak baru deh. 2 minggu kemarin lah. Iya, tim-tim tuh utamanya Adidas baru merilis jersey barunya. Manchester United, Arsenal, Liverpool juga tadi ada ya kan di bawah kita ngelihat. Tapi Mas Irawan ini nih ngambilnya nih. Iya. Ada apa nih? Ada inian enggak? Ini gue dulu pertama kali punya jersey walaupun KW. Okay. Itu jersey yang ini. Oh, kan ada ceritanya pasti benar. Iya. Bahannya masih bahan kulit jeruk. Oh gitu. Zaman dulu kan kulit jeruk tuh bahan benar. KW ya. Oke. Karena dulu juga nyarinya susah gak sih? Susah. Ya kan? Kalau sekarang gampang. Sekarang gampang. Ini dekat kantor, dekat Cipete, daerah Cipete dan sekitarnya. Lengkap banget di football. Lengkap banget. Dep nih di store-nya jersey-nya lengkap banget. Tinggal langsung aja kalian gas deh. Dekat banget di Cipete, tinggal turun dari MRT jalan 3 menit udah nyampe langsung. Iya, yang ada di luar Jakarta juga enak banget kan? Artinya dengan transportasi Jakarta yang emang sangat sudah gampang terintegrasi. Iya, terintegrasi dan gampang diakses juga sama masyarakat gitu. Terus kalau misalkan buat di luar kota gimana Mas? Tinggal aja ke websitenya Football Dep, ada departemen.id, kalian bisa lihat deh komplit banget di situ. Ada sepatu nih kayak gini. Iya bener nih. Wih, tuh ada diskon. Aduh, ngeri banget ini. Sepatunya. Sepatu juga. Bisa kalian order di webnya atau di media sosialnya, e-commerce-nya. Tinggal order aja gampang kok. Banyak diskon. Langsung aja borong. Gitu deh. Apalagi banyak diskon jersey musim lalu tuh. Daripada diskon itu maksudnya. Yang masih belum punya. Bisa pasang name shop juga. Bentar lagi tanggal 1. Itu betul. Jadi jersey lama biasanya diskon, jersey baru udah tersedia, jadi tinggal pilih tuh kalian mau
jersey yang mana gitu. Tinggal pilih antara di web atau datang ke tokonya langsung. Tapi Mas memang kabar baiknya buat tim yang juara juga nih Persib. Katanya memang akan ada juga Wih. Football Dep Concept Store yang ada di Bandung nanti. katanya. Itu stay tune aja tuh nanti ya. Yang ada di Bandung tuh mantap. Jadi masyarakat Bandung lebih dekat juga tuh kalau belanja-belanja ya kan. Katanya 4 lantai Us, tokonya. 4 lantai. Ngeri Gede banget. tuh gede. Ya pokoknya langsung deh ikutin aja Itu. Football Depth di semua sosial medianya. Oke, itu dia. Oke, balik lagi ke pembahasan kita semuanya nih soal Persib. Coba Mas Rifki dulu deh. Apa nih? Mungkin. Kenapa sih Mas? Kok Persib lagi nih yang juara? Udah 3 musim beruntut nih. Pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik itu udah kayaknya 3 episode deh gue jawab itu mulu. Iya, tapi utamanya musim ini apa sih sebenarnya yang bikin Persib tuh Berbeda gitu. berbeda dan dominan gitu. Padahal kan dari segi di manajemen juga kan ada pergantian. Ya. Ya itu yang salah satu yang kalau misalnya lu tanya apa sih yang beda? Salah satunya ya manajemennya menurut gua lebih baik gitu dari musim sebelumnya, bisa menakar lah harus apa terus, dan menurut gue ya komunikasi antara manajemen dan tim pelatih juga oke dalam menentukan pemain yang didatangkan untuk Bojan Hodak, membuat dan tanda kutip membuat tim barunya ya setelah ditinggal hampir setengah bahkan semua pemain asingnya asing semua. baru itu kan. Terus tapi yang sering banget gue bilang ya salah satu sosok pentingnya ya Bojan Hodak, karena Bojan Hodak udah menerapkan sistemnya di Persib ini gitu. Selain itu menurut gue sih ya tadi komunikasi antara manajemen dengan tim pelatih itu benar-benar oke. Terus gue pernah nonton podcastnya CEO-nya Persib tuh si Bang Adit. Bahwa dia bilang momen di 2000 tahun ini tuh untuk juara ketiga kalinya mereka tuh udah mempersiapkan di awal musim dengan sangat baik. Oke. Mereka akan atau membuat sistem yang meskipun Bojan cabut tuh sistemnya udah Persib banget gitu. Oke. Jadi pelatih yang datang mungkin nggak harus melakukan perombakan banyak, udah kelihatan gitu sistemnya. Karena yang ketika 95 kan juara waktu itu, 99 itu juara kan jedanya jauh banget tuh ke 2014 kan. Nah, karena tidak ada regenerasi. Nah, sedangkan dimulai 2000 yang musim lalu, sebelum musim ini itu regenerasi itu sudah mulai dibangun lah di Persib ini gitu. Jadi Persib sudah membangun regenerasi untuk kayak membuat filosofi atau mungkin sistem pakem yang udah kuat. Mungkin Bojan di kontrak seumur hidup gitu kan, meskipun ya ada isu bahwa masih masih terjadi negosiasi lah untuk Bojan bertahan gitu. Tapi ya menurut gue sih Bojan sudah menerapkan sistemnya dengan tepat. Yang sering gue bilang juga ya, jadi pemain yang masuk ke Persib itu pemain baru tuh ngikutin sistemnya Bojan, bukan Bojan ngikutin karakternya pemain gitu sih. Itu ya berarti sinergi Betul. antara manajemen dan juga pelatih Bojan Hodak yang bikin Persib masih belum ada tandingan ya musim ini. Iya, dengan sistemnya Bojan tuh ngebuat mental atau chemistry si pemain tuh menurut gue lebih kuat ya gitu. Lu lihat ya kekompakan lah beberapa kali ketinggalan musim ini, tapi mereka bisa comeback. Ya salah satunya karena berkat sistemnya Bojan sih menurut gua gitu. Iya itu juga makanya Bojan ini pelatih yang entah kenapa dia bisa menularkan mentalnya itu ke para pemainnya. Apa yang ada di isi pikirannya tuh bisa dicurahkan dan itu tertular semua ke pemain-pemainnya. Gua nggak tahu tuh metode apa yang dipakai tuh sama Bojan. Ya, berarti tim manajemennya bagus. Iya itu makanya. Jadi, apakah udah layak dibikinin patung? Nah itu maksudnya. Kalau gue rasa sih harusnya layak. Tapi Bojan katanya lebih mending buatin gue training center aja katanya. Iya, karena gue setuju dengan Bojan Hodak Training Center. Gitu ya. Gue setuju kalau memang Bojan kan ya isunya kan kenapa Bojan masih belum tanda tangan kontrak. Katanya kan masih ada perintilan-perintilan yang diminta Bojan tapi masih dinegosiasikan oleh manajemen gitu kan, entah itu fasilitas atau apa gitu, masih di itu. Ya mungkin ya ini kan permasalahan klasik di tim-tim Liga Indonesia ya maksudnya itu. Tapi ya sekarang Persib udah ngebangun lapangannya di pinggir stadion utama, Persija udah ngebangun training center tapi jauh ada gitu tapi kan. ada. Terus Bali juga udah banyak gitu.
ya mungkin Bojan ngelihat apa yang udah dilakukan Bali mungkin ya iri gitu kan. Iri, Lapangan banyak gitu kan, bisa buat latihan tim akademinya juga gitu. Jadi dalam satu komplek ya menurut gue itu bukan hal yang apa namanya yang aneh gitu di sepak bola di luar negeri udah melakukan itu gitu. Ya mungkin Bojan ingin meminta itu menurut gue sih hal yang wajar gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Iya, ketimbang jadi Bojan juga mikirnya kita gitu ya. Maksudnya berarti bukan tipe pelatih yang mikirin seremoninya. Iya. Ya kan justru dia mikirin hal lain tuh. Itu yang buat kebaikan si klubnya tersendiri gitu loh. Aneh juga tuh, makanya keren tuh pemikiran. Enggak aneh sih. Aneh sih. Maksudnya aneh karena jarang yang kayak gitu gitu Iya, maksudnya. Karena jarang di Indonesia yang tiba-tiba ada pelatih yang punya pemikiran kayak gitu, bagus buat klubnya gitu. Ikatannya belum terbangun. Kayaknya ya pelatih-pelatih mungkin pelatih sebelum bukan cuma di Persib ya. Maksudnya pelatih-pelatih di Indonesia pemain asing pelatih asing itu udah pasti sebenarnya berbicara punya itu ya. sih. Iya, sebenarnya punya pemikiran sama ya, tapi entah gimana. Mungkin nggak disuarakan secara gamblang. Iya. Oke Zo. Tapi Bojan sendiri ngomong bahwa sebenarnya musim ini lebih berat gitu bagi Bojan gitu karena ya Borneo sendiri ngasih perlawanan yang luar biasa sampai benar-benar akhir musim nih. Penentuan juara ditentuin tuh di pekan terakhir gitu. Bahkan ketika pertandingan lawan Persija pun itu Persib masih bisa aja tuh gagal juara ya kan gitu. Walaupun ya kita dari sebelum pertandingan juga udah tahu Persib gak mungkin kalah di GBLA gitu. Tapi masih ada kemungkinan itu walaupun kecil banget gitu. Jadi Borneo bisa ngasih perlawanan sampai akhir musim. Dan satu poin yang Bojan sorot adalah pertahanan gitu katanya. Pertahanan kunci Persib bisa menang, bisa juara musim ini. Walaupun mereka gagal mencetak gol, walaupun banyak peluang mereka yang terbuang sia-sia, tapi mereka bisa menjaga pertahanan mereka baik, mereka bisa jadi juara. Itu semacam pembuktian Bojan bahwa nggak cuma tim yang produktif yang bisa juara, tapi tim yang pertahanannya kokoh juga tetap bisa juara. Nah, selain Persib, kita bicarain juga soal tim yang mengasih perlawanan berat banget nih buat Persib musim ini, Borneo FC. Ya, sampai pelatihnya Mas curhat gitu. Bisa diceritain dulu tuh sebenarnya emang wajar gak sih bagi Borneo gitu merasa pencapaiannya sedikit mengecewakan bagi si pelatihnya? Wajar lah ketika lu udah ada di garis finish terus lu ternyata harus terpleset di menjelang garis finish walaupun ini sebenarnya agak-agak disayangkan karena ada gap selisih 2 poin yang tadinya sebenarnya harapan kita nggak ada gitu kan. Iya, karena Borneo tergelincir di pekan sebelumnya gitu. Kalau aja Borneo nggak tergelincir dan akhirnya poin itu sama sampai akhir musim itu akan lebih dramatis tapi lebih menyakitkan juga untuk Borneo mungkin ya. Gitu. Karena dari posisi yang kemarin Borneo udah mengikhlaskan juga, udah pasrah juga karena mereka berpikir akan sangat sulit berharap dari tim lain gitu kan. Jadi pada akhirnya ya udah Borneo seperti yang gue pernah tulis juga untuk Pandit juga ya dengan tajuk Borneo ya gue anggap juara tanpa piala dan tanpa mahkota lah. Maksudnya bukan kita anggap itu juara bener-bener, tapi secara performa juara, secara konsistensi juara, secara apa yang ditampilkan Borneo adalah apa yang selayaknya ditampilkan oleh tim juara gitu. Hanya saja di akhir musim tidak ada label, tidak ada seremoni juara, tidak ada apa. Jadi hanya kayak dulu inilah label juara tanpa mahkota sempat tersemat ke timnas Belanda di eranya Johan Cruyff gitu kan. Karena mereka tim dengan penampilan paling bagus tapi nggak pernah juara Piala Dunia gitu. Nah Borneo juga kan gitu. Kalau dari segi konsistensi mereka berdua bisa bersaing lah Borneo dengan Persib sama-sama terus konsisten di papan atas. Mungkin Persib unggul dari Borneo tuh dalam hal pengalaman juara mereka udah pernah. Dalam hal mentalitas Persib ini udah tangguh gitu kan. Skuadnya udah skuad yang sangat berpengalaman di berbagai level gitu kan. Bahkan ada berbagai level Eropa juga pengalaman, pelatihnya juga berpengalaman juara gitu. Terus itu keunggulan Persib yang akhirnya mesin mereka masih tetap panas sampai akhir musim. Sedangkan Borneo mungkin perbaikan dari musim-musim sebelumnya ya itu konsistensi mereka tampilkan, hanya saja faktor-faktor kecil yang membuat mereka tergelincir itu yang akhirnya
membuat Borneo gagal di garis finish gitu. Tapi tetap patut diapresiasi performa mereka, bahkan mungkin sebagian besar bobotoh juga kalau disebut bagaimana performa Borneo musim ini, mereka juga akan mengapresiasi tim paling produktif, pertahanannya juga oke walaupun nggak sesolid Persib gitu kan, menghibur permainannya. Kalau Persib menang karena permainan pragmatis gitu. Itu debatable ya. Ada yang masa bodoh, yang penting Persib menang gitu. Ada yang membosankan gitu. Sedangkan Borneo hampir sepanjang musim selalu menampilkan permainan yang cukup menghibur. Oke, itu dia ya. Tapi memang pada akhirnya bukan dinilai soal produktivitas karena liga kita mengadopsi sistem head to head. Yeah. Dan ini menurut gua bagus juga. Ada beberapa komentar di Pandit Football ini cukup kritis juga bahwa sistem head to head ini udah bagus kata di Indonesia karena cocok dengan kultur Indonesia yang di akhir musim ini ada pertandingan-pertandingan yang iya kayak kemarin Malutnya cuma bawa 16 pemain 16 atau 17 pemain gitu. Yang isi cadangannya cuma 5 orang. Yeah. Yang udah pasti nih kita ngelihat tanpa pemain asing 9 pemain. Yeah. Tanpa pemain asing ya udah pasti kalah dong. Lawan Borneo yang calon juara. Selisih golnya tipis ya. Tiba-tiba Borneo pesta gol, Iya. Persib minim gol. Nah, itu kan agak-agak. Iya agak-agak gimana gitu. Dan di akhir musim juga banyak banget tuh hujan gol gitu. Jadi ya menurut gua wajar. Tapi menurut lu gimana Mas soal komentar-komentar yang sebenarnya Persib nggak layak juara karena cuman hitungan head to head doang kalahnya. Ya tapi kalau misalnya ada komentar kayak gitu lihatnya dari head to head ya tadi gue setuju dengan dengan regulasi head to head ini menghindari permainan di balik layar lah, di balik lapangan, di balik itu kan. Karena ya kita pernah dapat isu sepak bola gajah waktu itu gitu kan. Terus ya menurut gue head to head udah yang pas. Tapi kalau misalnya kita singgungkan atau hubungkan dengan juaranya Persib, ya menurut gue sih enggak relevan gitu. Enggak cuma di Liga Indonesia kok, di liga-liga luar banyak juga yang setelah selisih golnya sama ya balik lagi ke head to head gitu kan. Tapi kalau misalnya ngelihat dari performanya Persib sekarang dengan bermain di Liga Champion Asia gitu kan kepleset-plesetnya Persib tuh ketika mereka masih padat main di Liga Champion Asia kan gitu kan. Maksudnya yang akhirnya Borneo bisa mengimbangi gitu dapat kekalahan terus seri juga gitu. Keplesetnya tuh ketika Persib masih sibuk dengan Liga Champion Asia dan juga ya Bojan pun realistis gitu. Yes. Kita main di 2 kompetisi, bermain di Liga Indonesia yang luas banget perjalanannya tuh. Kalau di luar kan misalnya di Inggris lu dari London ke Manchester naik kereta berapa jam gitu. Kalau kita kan harus naik kereta pun dari Bandung ke Jogja 7 jam, 6 jam gitu kan. Naik pesawat belum lagi dari Bandung kemana berapa jam gitu. Beda gitu. Nah menurut gua dengan apa yang dilakukan Bojan di musim ini bermain dengan udahlah gue bertahan aja memperkuat lini pertahanan gue gitu, pragmatis lah kasarnya gitu. Ya menurut gue sih cocok gitu karena ya dengan bertahan itu masih bisa jaga stamina mereka gitu para pemain. Rotasinya juga yang dilakukan oleh Bojan cukup beberapa kali sukses gitu kan untuk jadi menurut gue head to head kayak gitu nggak relevan ya. Ini pure strateginya Bojan untuk mengatasi musim yang berat ini menurut gue gitu. Musim ini tuh menjadi musim yang berat bagi Persib karena ya bermain di 2 kompetisi dan lawan-lawannya pun bukan yang sembarangan gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dibilang cuma pertandingan head to head menurut gue sih nggak relevan gitu. Emang pure ini kepintaran Bojan untuk mengatur tim sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh tim lain gitu. Ketika Borneo dapat kesempatan lawan Persija terpleset gitu kan, lawan tim-tim yang ini terpleset. Ya nggak bisa disalahkan gitu, ya salahin tim lu sendiri, nggak bisa gitu. Itu sih. juga, maksudnya jangan melihat head to headnya itu juga sih maksud gua. Lihat juga aja Borneo tuh drop point di JIS. Persib menang lawan Persija tuh di kandang Persija dua-duanya. Iya kalau misalnya kayak gitu ada yang salah dengan di kandang tim Persija lo, kan menang 2-1 Persib. Kalau Borneo diimbang di kandang Persija. Di Segiri kali. Di JIS imbang. Di JIS. Iya, kalau di Segiri menang lawan Persija. Maksudnya kan itu artinya drop point juga tuh di Jakarta. Maksudnya kalau mereka menang kan bisa aja nih juara sekarang. Beda tuh kalau Persib ya kan. Iya kan kalau andai-andai lagi. Jangan dah lawan Persijap juga bisa. Borneo tim paling banyak menangnya kan kalau nggak salah. Maksudnya kemenangan angka kemenangan Borneo tuh lebih dari Persib.
Ya, ya kan? unggul Kalau nggak, satu. unggul satu kalau nggak salah gitu. Tapi kan angka kekalahannya Borneo lebih banyak daripada Ya, Persib gitu. karena Persib Jadi ya, memang. ya berarti kan ya adil gitu. Maksudnya sama, datanya tuh sama gitu. Nggak bisa lihat dari head to head gitu. Persib ya jumlah kalahnya sedikit, tapi ya si serinya banyak gitu. Ya seri pun menurut gua kayak, gue sih melihat ada beberapa momen kayak Persib tuh, kan gue pernah dengar lah kalau Bojan tuh emang musim ini fokus untuk Liga Champions Asia. Jadi mungkin dalam tanda kutip Liga Indonesia ya udah deh gue relain deh di Super League-nya. Tapi ketika momennya berbeda, gagal ke ke Liga Champions Asia hingga fase selanjutnya, ada kesempatan buat juara, ya udah akhirnya serius tuh pas di juara gitu sih momennya, timelinenya menurut gue gitu. Tapi memang secara tim juga Persib bermain pragmatis sesuai dengan apa yang mereka punya tuh secara squad gitu. Mereka udah nggak punya lagi striker yang iniannya top score gitu. Ya kan, mereka nggak punya lagi winger-winger yang produktif gitu. Jadi kolektif tim aja. Iya, jadi kolektifnya mereka aja gitu. Siapapun bisa mencetak gol ganti-gantian. Yang penting pertahanannya kuat untuk menjaga keunggulan gitu. Ya, sedangkan Borneo kan masih mengharapkan atau mengandalkan beberapa pemain saja menurut gua gitu sih. Yang membedakan Persib musim ini dengan Borneo menurut gua gitu sih. Iya, dan itu dia karena mengandalkan beberapa individu, makanya nih penghargaan individual akhirnya dicolong Borneo kebanyakan. Selain Bojan Hodak, Persib nggak punya lagi tuh nominasi penghargaan individu selain Best 11 ya. Karena Borneo juga ada Peralta pemain terbaik, mereka juga punya Nadeo goalkeeper terbaik, kayaknya harusnya Rivaldo juga tuh kan, kayaknya peringkat 2 tuh di pemain muda terbaik ya kan, karena kalahnya sama Donitri karena dia paling konsisten juga, tapi ya tetap layak Doni, tapi intinya ya di nominasi tetap ada nih nama pemain Borneo gitu. Menurut lu gimana Mas? Apakah ya udah nih pelipur lara nih penghargaan individu? Kalau umumnya yang kita ketahui ya di banyak event lah, nggak cuma di Liga Indonesia, biasanya pemain terbaik memang cukup sering diambil dari tim runner up, tim yang pokoknya yang bukan juara gitu. Dan di Liga Indonesia juga kan berapa kali sempat gitu kayak Rivera jadi pemain terbaik gitu kan, bukan dari tim juara, walaupun kayak kemarin Tyrant, terus Rohit Chan pernah juga itu dari tim juara gitu, tapi beberapa kali dari tim yang bukan juara itu. Asal ya memang kita anggap memang layak worth it. Kalau Mariano Peralta sekarang sangat tidak bisa diperdebatkan. Itu semua, bahkan Boboto juga kalau kita tanya, mereka mengakui bahwa Peralta adalah pemain terbaik musim ini. Itu semua Boboto gue rasa, mungkin hampir semua Boboto. Dan Donitri juga bahkan ya beberapa kali komentar gue baca gitu, gue Boboto tapi gue ini Donitri gitu, walaupun nggak tahu itu benar Boboto apa enggak gitu ya. Tapi memang ya cukup diakui gitu, walaupun Donitri baru naik itu di akhir-akhir gitu, di pertengahan musim gitu kan, karena di pertengahan awal musim itu masih di klub miliknya sebelumnya di timnas gitu. Itu terus kalau Nadeo ini emang jadi salah satu yang cukup diperdebatkan, bahkan karena Teja Paku Alam nggak ada di nomine ya, jadi mungkin emang I-League mencoba cari aman dengan tidak memasukkan nama Teja, jadi akhirnya Nadeo bisa bisa bersinar jadi sendiri. Satu-satunya gitu. Kalau ada Teja mungkin akan ada perdebatan yang lebih panas akhirnya. Nadeo, walaupun Nadeo sangat layak dari jumlah save dia terbanyak, dari jumlah tembakan yang diterima ke arah gawang dia terbanyak juga, goal preventednya lah gitu. Teja itu tadi yang sempat dijelasin sama Rifki juga, Persib ini kolektif, semua bersinar, semua pemainnya termasuk Teja yang hanya jumlah save-nya dalam satu musim di bawah 100, itu kelihatan jago. Karena defense-nya Persib jago. Jumlah shoot ke gawangnya Persib juga sangat minim. Bahkan 50%-nya dibanding Borneo. Borneo jumlah tembakan yang ke gawang Borneo itu lebih banyak. Ya. Makanya si Nadeo banyak save. Dan itu menonjol Nadeo di situ, faktor itu. Dengan Teja enggak. Jadi makanya kalau perdebatan soal Teja dengan Nadeo di kiper terbaik,
ya itu soal masalah Nadio lebih jago sepanjang musim, Teja lebih banyak clean sheet gitu aja karena terbantu back-backnya. Sedangkan kalau yang lain ya udah nggak ada perdebatan soal pemain. Iya sih. Pemain Penghargaan terbaik. individual memang nggak ada perdebatan sih musim ini ya. Mungkin hanya best 11 yang sedikit kita perdebatkan. Bagi kue Bagi kue ya. Cukup kelihatan memang di best 11. Iya. masih sangat mudah diperdebatkan kalau best 11. Tapi kalau dari Persib sendiri Mas Rifki, karena nggak ada penghargaan individual selain Boyan Hodak yang didapatkan Persib, sebenarnya pemain terbaik Persib musim ini siapa sih? Pemain terbaik Persib menurut gua sih Barba sama Tomaye sih. Oke, kenapa tuh? Dua itu karena salah satu masalah Persib di 2 musim terakhir itu kan tidak ada sosok playmakernya di situ, dan Tomaye masuk meskipun sebenarnya posisi aslinya tuh posisi 8 atau 6 ya si Tomaye, tapi di Persib musim ini mereka memainkan Tomaye itu di posisi nomor 10 kebanyakan, dan munculnya Tomaye di lini tengah Persib menurut gua jadi bisa, apalagi mengandalkan serangan balik yang apa namanya yang dilakukan oleh Persib ketika dapat bola diarahkan ke Tomaye tuh ya kita tahu lah dia punya passing yang oke gitu, bisa menempatkan bola sepersekian detik ketika dia kontrol. Nah itu cukup penting untuk serangan baliknya Persib gitu, dan apalagi meskipun awal musim cukup kesulitan ya dengan adaptasi yang dilakukan oleh tim Haye, tapi perannya di lini tengah menurut gua cukup penting. Terus di lini pertahanan Barba benar-benar jadi leader, ada pemimpin yang menurut gua jarang banget pemain bertahan yang tipikal Barba nih bermain di Liga Indonesia gitu kan. Mafia lagi dia orangnya gitu kan, tackle kayak gimana, duel kayak gimana. Di jalan aja diajak banyak yang disikut gitu kan gitu di lapangan gitu. Tapi ya Barba emang salah satu pemain penting Persib di musim ini ya. Meskipun di situ ada Beckham yang masuk bis 11, tapi menurut gue sih masih ada pemain lain yang bisa masuk di posisi itu ya. Gue bukan mengecilkan Beckham, tapi ya Beckham muncul mungkin di beberapa pertandingan penting dia muncul gitu, tapi untuk secara satu musim penuh menurut gue di posisi itu masih banyak pemain yang bisa masuk gitu kan. Tapi ya 2 pemain ini jadi pemain faktor penting. Kalau misalnya tadi Mas Ira bilang Teja nggak masuk, ya gue masih cukup terima di situ bahwa ya Persib memang lini pertahanannya kuat musim ini. Teja dalam tanda kutip jarang menerima bahaya lah kasar gitu. Tapi emang ada momen-momen yang harusnya gol, Teja hadir di situ tuh. Mungkin yang jadi perdebatan tuh di situ. Itu sebenarnya makanya. Tapi kalau misalnya perbandingannya dilihat perhitungannya data gitu kan, ya menurut gue Nadio layak sih untuk masuk sebagai kiper terbaik musim ini gitu sih. Iya, karena ya ternyata memang nggak di bola doang gitu perdebatan soal pengumuman atau pemilihan nominasi. Ternyata ada juga kemarin gue baca-baca di basket juga baru ada kemarin. Ya jadi emang agak sulit nih soal penentuan nominasi, kita nggak tahu siapa inian jurinya, siapa yang milih-milihnya juga gitu. Jangan kan mereka itu datangnya, mungkin di Golden Globe pokoknya di Piala Oscar segala macam juga pasti ada aja. Iya, cuman bingung aja parameter mereka memilihnya tuh apa aja, jadi kita nggak tahu gitu. Jadi ya ada nih nama-nama yang akhirnya diperdebatkan kayak Teja clean sheet terbanyak tapi nggak masuk. Lagi-lagi gue nggak tahu ya, kayaknya harus ada kajian juga nih soal clean sheet, karena clean sheet kan kinerja tim memang sebenarnya kan. Walaupun itu dijadikan bukan parameter utama untuk peraih penghargaan kiper terbaik kayak di Inggris, iya, di Inggris beberapa liga lain kan clean sheet ya. Iya, tapi maksudnya dari analis baru-baru ini kayak ngangkat bahwa sebenarnya clean sheet ini bukan kinerja kiper seorang gitu loh. Betul. Tapi kinerja satu tim keseluruhan. Tapi kenapa clean sheet justru dijadiin statistik untuk kiper gitu. Kiper yang bagus clean sheetnya yang banyak. Kenapa tuh? Itu aneh juga. Tapi selain clean sheet dan save, perhitungan kiper terbaik itu ada agak sulit juga ya parameternya ya. Entah kalau mereka jarang dapat bahaya kayak gimana dong gitu. Tapi kipernya bagus kok kayak Teja tadi. Mereka kan jarang dapat bahaya, tapi sekali dapat bahaya yang memang sangat berbahaya gitu, dan kualitas save-nya juga bagus gitu. Nah itu kayak gimana kalau kayak gitu? Nah itu agak-agak yang harus dijadiin inian juga kayak nih, pembahasan nih. Di I-League tuh ada namanya TSG deh. Oke. Tim Talent Scouting, G-nya gue lupa apa gitu. Pokoknya ada tim TSG. Itu di EPA juga ada, terus yang memantau setiap
pertandingan. Kalau nggak musim lalu tuh gue sempet ngebantu lah, maksudnya ada beberapa teman gue yang kerja sebagai talent scouting staff pertandingan, kayak ngasih nilai lah gitu kan untuk beberapa pemain. Nah mungkin musim ini pun hasil dari penilaian itu juga sih. Gue gak tahu tuh masih tetap ada, cuman gue belum nanya lagi teman gue masih bekerja seperti itu atau enggak, cuman harusnya ada sih untuk penilaian itu sih gitu. Penilaian gitu. Iya, jadi selain data dan statistik tuh jadi performa. Ada penilaian performa dari berdasarkan setiap pertandingan. Iya, juga. Setiap pertandingan dilihat gitu loh pertandingannya gitu. Secara eye test tuh ada tetap, jadi sentuhan manusianya tuh tetap ada gitu. Jadi nggak based on data semuanya. Walaupun sebenarnya panelis-panelis yang memberi penilaian itu nggak harus menjelaskan kepada masyarakat. Iya juga sih, gitu. benar juga sih. Karena nggak ada yang kayak gitu di dunia pun gitu kan. Iya, tapi ya dan hasilnya juga sebenarnya bagus juga, jadi perdebatan juga sebenarnya itu bagus bagi mereka juga sebenarnya. Iya. Oke, tapi kita bahas sedikit nih yang lagi rame di sosial media soal perayaan Persib. Ini gue udah mau misu-misu nih. Ada apa dengan perayaan Persib? Itu kalau gue rekap sedikit ya, gue cuman bisa rekap memang yang bertebaran di sosial media karena tim lapangan kita juga ternyata kakinya kram. Habis keliling-keliling stadion ya kan, liputan kram dia katanya pagi-pagi. Jadi nggak ikut pawai. Jadi memang yang berseliweran di sosial media adalah pertama kayak kurang persiapan, yang kedua itu ada insiden-insiden. Pertama kayak Barbak kepalanya kena sabet bendera, terus ada juga Putros yang HP-nya hilang, Andre Ujung yang kacamatanya hampir diembat sama orang gitu. Terus Bojan Hodak yang disebor air terus nge-fuck you. Indonesia sekali ya. Jadi maksudnya wah chaos banget lah kemarin itu. Tapi memang gue pribadi, gue pernah tinggal di Bandung waktu untuk kuliah. Gue bukan mewajarkan ya, maksudnya ini situasi yang menurut gue nggak pernah belajar dari beberapa musim yang lalu. Lu udah 3 kali beruntun nih, harusnya manajemen belajar gitu. Waktu gua ikut pawai itu 2023-2024 itu sama chaosnya. Sampai biasanya tuh pakai apa sih bis kecil tuh bandros ya? Iya yang itu bandros. Ya, yang atas itu tuh apa yang nggak bisa gerak anjir di atas tuh apa sih di Pasupati nggak bisa gerak anjir. Jadi datang ke gedung satu tuh malam-malam. Gua nggak ngerti dah. Coba Mas Rifki gimana langsung? Gue dari awal waktu itu CEO-nya bilang rutenya ke sini, wah ini bakal kejadian lagi nih, bakal chaos kata gue gitu. Karena rute yang dipilih itu rute bukan yang kanan kirinya luas gitu, tapi rute jalan. Kan Bandung tuh kan identik dengan jalan dan gedung-gedung tingginya, terus gedung-gedung rumah-rumah bersejarahnya. Nah, gue ngeliat rutenya, wah chaos sih ini kata gue, karena jalan terus di kanan kirinya tuh padat rumah, padat padat gedung gitu. Jadi ya berarti kan orang kan cuman ya udah sejalur itu gitu, nggak bisa diurai lagi gitu. Nah makanya ini ya jadi yang tadi Yazid bilang nggak ada evaluasi, menurut gue sih nggak ada evaluasi gitu kan, banyak. Terus apa yang dilakukan, apalagi ya kelihatan banget lah di yang sekarang ini kan banyaknya video, ada yang pakai drone dan lain-lain. Benar-benar nggak ada mitigasi atau pencegahan gitu untuk pemain dengan gampangnya lu dipeluk sama supporter. Emang ya itu nggak apa-apa sebenarnya gitu, supporter pengen meluk pemain idolanya, cuman kayak manajemen tuh tidak kayak diaurin aja pemain ini dari gitu loh. Sangat berisiko jadi diaurin aja gitu pemainnya ke supporter. Nah itu ya kelihatan beberapa insiden, Putros HP-nya hilang gitu kan. Barba nyikut sampai 2 kali gitu kan di jalanan karena tidak ada pencegahan itu ya. Seharusnya sih ini bisa gua nggak tahu ya manajemen apakah ada rasa pesimis juga, kayaknya nggak akan juara nih gitu. Nggak mungkin. Jadi kayak nggak ada koordinasi gitu antara manajemen, pihak kepolisian, Pemkot, semuanya. Menurut gue cuman pengen ikut foto sama pemain Persib gitu. Dan pengen hadir aja gitu. Ini gue ketemu update gitu kan. Karena beberapa kayak masanya di pas awal datang nih di di Gedung Sate, itu banyak rombongan yang menurut gue seharusnya ya yang naik ke mobil itu kan keluarga, pemain, manajemen. Udah tuh udah nggak ada antek-antek
selebgram lah, apalah keluarga siapa antar berantah gitu, gua nggak tahu. Tapi mereka ikut hadir di situ gitu kan. Ya harusnya menurut gue sih kalau di BIS tuh ya udah cukup pemainnya aja gitu. Terus evaluasi lain yang tadi gue bilang nggak ada koordinasi antara manajemen dengan pihak-pihak yang polisian. Di pinggir-pinggir jalan nggak ada mungkin polisi tapi nggak banyak gitu. Ya harusnya kan dari ujung dari Gedung Sate sampai Asia Afrika tuh berjajar tuh polisi gitu kan, tentara lu banyakin di situ. Emang butuh biaya yang banyak, tapi kan itu kan namanya itu harus dilakukan gitu. Mungkin dikasih tali panjang. Ya kalau nggak bisa nggak bisa ada orang di situ, pasang pagar yang biasa buat nutupin demo di depan gedung DPR. Nah gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa masuk ke situ gitu. Emang pure udah gitu. Jalur udah steril, jalan tuh udah steril. Dan yang paling gue pertanyakan tuh acara di Asia Afrika ya. Mungkin yang Rai tahu pernah tinggal di Bandung, pernah kan? Ya aja tahu Asia Afrika lurusan doang. Yes. Terus jalan nggak ditutup, mobil boleh masuk, motor boleh masuk, orang boleh masuk di situ. Gimana mau lewat gitu? Pawai kan aneh gitu. Nggak di steril. Nggak di steril, nggak ada CFD lah kesannya gitu. Kan aneh. Persib. Belajar. Ya Allah kata gue. Kalau besok juara lagi belajar ya. Makanya gue ngelihat waktu pengumuman, gue nggak melihat ada penutupan jalur gitu. Iya. Itu aduh makanya gue aneh aja gitu. Kayak ya pemain-pemain awal-awal happy gitu kan, aja joget-joget gitu kan, kur Jawa awalnya happy. Lu bayangin jam berapa? Konvers start berapa, jam 10 ya paling ya, jam 9 gitu. Perjalanan 10 jam 11 Bandung lagi panas belum hujan. Sekali. Wah anjing pusing lu. Pusing. Yang harusnya nyampe situ tuh biasanya kalau gua nggak macet pun paling 30 menit tuh udah paling lama. Iya paling lama lah 15 menit lah kalau jalan menit kosong gitu. Iya udah kosong tuh 15 menit. Tapi kan dengan mobil yang jalannya pelan ya harusnya 30 menit atau sejam tuh udah paling lama tuh. Iya gitu, harusnya. Maksudnya pawai jalan ke arah sananya gitu. Iya jadi gue bilang tadi kan kalau misalnya nggak ada polisi yang bisa jaga di pinggir jalan, ya udah pasang yang buat pagar buat demo itu loh gitu. Iya itu makanya aneh juga gua. Enggak kan Persib tuh mewakili Jawa Barat ya. Yes. Misalnya Kota Bandung, kepolisian Kota Bandung nggak punya pagar, ya minjem ke Tasik ke KDM gitu kan. Gitu kan kepolisian mana Jawa Barat gitu. Cukup kok gitu pasang barikade gitu. Jadi penonton nikmat ngelihat pemain itu berjalan gitu kan. Mobil bisa jalan lancar, pemain happy kok kalau misalnya ini sekarang ya dengan padatnya seperti itu gue memaklumi dengan euforianya Bobotoh ya, maksudnya ketika Bobotoh juara tuh udah pasti kayak gitulah ya, bahkan bukan cuma Bobotoh lah, mungkin The Jack juga kayak gitu, atau mungkin di luar negeri Liverpool juga kayak gitu kan ketika awal 30 tahun gak juara sebagai kaos, tapi kan ada pembatasan jalan yang dilakukan itu pelan, nah itu buruknya kontrol crowd control namanya ya. Crowd control. Ya crowd control lah gitu kan. Ya. Manajemen kontrolnya itu buruk banget gitu. Sama dengan buruknya crowd control untuk supporter Indonesia sepanjang Liga Indonesia ini sih. Itu jadi gambaran ya. Gambaran gitu. Jadi gambaran telak tuh. Oke, kalau dari Mas Irawan nih, mungkin Mas Irawan pernah ngeliat kan pawai-pawai musim ini Inter juga pawai kan. Oh, pernah pawai sepi. Aduh. Pernah. Pawai saya pernah waktu itu mobil kecil pernah. Jersey kuning-kuning tuh pernah tuh. Kuning. Udah pakai bis, jujur nggak ada yang minimal satu yang ngiring gitu, nggak ada jujur. Emang nggak bisa manggil gitu ngumpulin? Nggak ada. TV aja bisa manggil penonton gitu. Nggak bisa. Itu salah rute itu, harusnya ke polsek itu. Iya itu waktu Bayangkara juara 2017 itu kosong tuh. Lagi pawainya di Jakarta, udah tuh Jakarta Persija ya. Pokoknya di Jakarta, muter-muter Jakarta. Siapa yang mau dadah-dadah anjir. Coba dari Mas Irawan mungkin pernah ngelihat pawai di luar negeri gitu Mas. Atau justru pernah ikut. Gimana sih Mas seharusnya pawai itu dikemas biar rapi? Kalau gua ngeliat sih ya benar, masalahnya cuma di pengelolaan perencanaan pawainya itu yang gak mateng. Makanya dari segi keamanan, dari segi penentuan jalur mungkin dadakan, akhirnya nggak disterilkan semuanya, segala macamnya mungkin nggak matang, karena gue bukannya membenarkan apa yang dilakukan Bobotoh di sana tapi melazimkan atau melumrahkan karena memang mereka tidak diberi batasan, tidak diberi aturan sehingga chaos itu tercipta. Kalau di luar negeri mungkin kan
Kayak misalnya Madrid berkali-kali melakukan pawai sampai ke Celebes ya. Iya, saya Iya, muter-muter udah lah berkali-kali. Terus Inter juga kemarin di pusat kota Milan namanya apa gue lupa. Tapi itu karena memang ketika pawai sepanjang jalan kepolisian keamanan sudah membuat mitigasi, ya barikade, terus batasan-batasan bahwa lu nggak boleh melewati jalur ini. Jadi ini jalan bus itu steril gitu. Ya udah itu berjalan lancar. Sedangkan ketika kemarin emang nggak ada itu. Jadi ketika dalam situasi jalan yang sempit, jalan yang padat, penonton yang rame akhirnya membludak kemana-mana karena memang nggak ada batasan itu ya akhirnya ya sangat dilumrahkan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi ya mungkin kayak kena sikut barba, mungkin merasa beruntung akhirnya gue kena sikut barba. ngerasain jadi penyerang tim lawan. Iya. Gitu. Duel Ya, sama itu Barca. sih yang sebenarnya poinnya di situ ya. Kalau walaupun gua nggak ngeliat secara langsung kemarin Persib gimana, tapi ya belajarlah segede gitu loh masanya Persib. Iya. Iya. Itu kan bukan cuman menurut gue yang datang tuh bukan cuman dari Bandung Bandung, aja, Bandung iya. Raya itu dari Bandung Barat, Sumedang, Tasik, Garut gitu. Ya, dari Bekasi, dari Depok juga mungkin banyak yang Iya, sana. makanya harusnya kan bisa itu dan gue mempertanyakan titiknya ngapain juga di Asia Afrika Itu. yang cuman JPO gitu. Gue aduh ngapain juga Iya. gitu. Maksudnya banyak titik lain yang bisa menerima masa besar gitu. Kayak misalnya di apa namanya? Monumen Tugu Monumen depan Unpad tuh kan ada Oke. kayak apa namanya? Gede lah kayak panggung gede, museum gitu gede di tengah gitu. Di bawahnya banyak lu bisa kayak GBK gitu. Itu kan bisa memfasilitasi pemain buat angkat piala rame-rame gitu. Nggak kayak kemarin akhirnya Andrew Jung sendiri naik gitu kan. Terus Barros sama itu naik sendiri. Nggak semua pemain gitu yang ini. Bahkan pemain terjebak gitu kan nggak bisa jalan. Harus dari mobil turun jalan berak-berak gitu kan. Nah itu salah satu ya tadi gue bilang terbilang pengen tergesa-gesa. Ya sebenarnya apa namanya juara hari Sabtu, konvoy hari Minggu salah satu ya keputusan oke juga lah karena kalau misalnya ditunda lagi udah minggu depan. Berarti kan selama seminggu itu bakal banyak konvoy-konvoy yang nggak terkontrol, nggak terkontrol yang, gitu kan selama 1 minggu gitu untuk itu. Kalau nggak salah kan yang musim 2023 itu Iya, kan musim terakhir, itu kan musim kemarin itu ya. juga kan juara dulu di 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 luar dulu Persik ya. kalau nggak salah, di Kediri kalau nggak salah. Maksudnya pertandingan terakhir akhirnya juara dulu kan memastikan gelar terus baru pawainya tuh 1 minggu di pekan selanjutnya. Itu kan di Bandung cukup ini ya cukup chaos gitu beberapa tiap malam ada pawai, tiap ada bakar-bakar, ada flare gitu. Nah mungkin menghindari itu juga. Cuman ya ternyata di balik itu tidak ada manajemen kontrol yang cukup buruk banget lah. Iya, gitu. buruk Maksudnya entah gue nggak tahu entah pakai IO kah? Menurut gue sih nggak pakai. Mendingan lu nge-hire IO deh gitu kan di Bandung banyak banget IO gitu. Tiap titik tuh lu di-hire sama diurus sama IO gitu, satu IO gitu. Ya menurut gue oke gitu. Terus yang tadi gue bilang di titik krusial menurut gue kayak abis itu kan pemain ke pendopo ya. Dan itu kan anehnya aduh ini pemain udah capek gitu masih duduk makan terus masih banyak yang minta foto-foto aja gimana nggak kesel gitu. Udahlah gitu maksudnya keluarga-keluarga yang gak penting gitu memang udah ya ini perayaan tuh sebenarnya menurut gue ya gitu kan perayaan konvoy itu bukan cuman untuk si supporter tapi ini jadi momen untuk memfasilitasi pemain juga untuk happy juga gitu. Awal-awal doang happy gitu. Apalagi kan semalamnya pasti pemain tuh udah pada party dulu gitu kan. Iya pasti udah. Bahkan si siapa namanya Kurzawa ke Vegas dulu tuh. Mungkin orang-orang Bandung tahu tuh Vegas tempat apa itu. Nanti sampai pagi mungkin nggak tidur gitu Nggak kan tidur, party bener. gitu. Terus pagi udah harus jalan lagi dengan wah crowded. Wah itu kacau banget gue sih. rasa mungkin dari manajemen Persibnya ya benar tadi kayak harusnya kan ya ada IO yang berskala besar gitu misalnya untuk mengelola itu. Jadi kalau feeling gue sih dari Persibnya cuman oh kita mau pawai, oke kita koordinasi ke kepolisian ya, nah kita minta izin ke Pemkot gitu. Pemprov. Oke setuju ya, ini jalurnya ini, oke. Setelah itu kan mereka lepas, Oke. mereka nggak ada yang mengontrol sepanjang acara gitu kan. Akhirnya kepolisian juga udah kita jaga gitu kan. Jadi semuanya nggak terkelola dengan baik. Iya, karena manajemen Persibnya juga kan akhirnya ikut
Iya, Gimana gua mau ikut mengamati juga. ini aman gak nih? Aman enggak. Iya, jadi karena mereka ikut juga, jadi ya bingung juga tuh siapa yang ngejagain nggak ada. Jadi ya gitu lah, sampai marah-marah tuh supaya pusing, dah pusing-pusing. Tapi memang ya itulah, kayaknya sebenarnya ada juga tuh di Twitter gue ngeliat kalau nggak salah Kang Yoga tuh nyaranin. Pokoknya tuh nanti titik kumpulnya tuh nanti di akhir di stadion. Jadi orang-orang fokusnya bakal ke stadion nanti. Jadi nggak sepenuhnya di jalan semuanya. Itu Madrid juga soalnya kayak gitu. Nah, yang pokoknya megah gitu ya. Iya, Madrid tuh dari awal titik utamanya gue lupa kemana. Biasanya nanti mereka sowan dulu ke wali kota, kemana. Terus nanti ke Sibeles dulu ngangkat di sana. Jadi ada beberapa tikum gitu. Jadi mereka nggak sepenuhnya ada di jalan. Nggak nginiin lalu lintas, nggak nginiin endingnya di stadion. pokoknya endingnya di stadion, semuanya ngumpul di situ gitu. Perayaan utamanya ya ada di situ gitu. Itu kan lebih mewah aja kan gitu, kan lebih berasa. Bisa jadi duit juga kan, ditiketin lagi. Viewsnya juga lebih jelas gitu. Kemarin ya gue itu salah sih pemilihan titik di JPO aja, JPO gitu. Gua. JPO. Tapi Kasus. oke, tapi ya Ya pokoknya belajar lah. belajar gitu. Kalau besok mau juara lagi belajar lah ya. Iya. Tapi nggak cuma Persib lah, kayaknya tim-tim lain juga pasti harus Ya ini harus belajar. jadi contoh menurut gue, bisa jadi contoh untuk supporter-supporter lain. Misalnya atau di manajemen Surabaya. yang lain. Ya Surabaya dengan besarnya mungkin Surabaya juga mewakili sebagian besar Jawa Timur ya, maksudnya Iya, bisa Iya bisa lah ya. supporter bonek gitu kan, meskipun di Jawa Timur banyak tim-tim Banyak. Liga 2, Liga 3, Liga 4 gitu, tapi secara mungkin Skalanya cukup besar ya. cukup besar gitu. Surabaya sekitarnya, Gresik dan lain-lain itu masih jadi bonek gitu di situ gitu. Nah, ini bisa jadi jadi pembelajaran gitu untuk tim lain untuk nanti gitu. Iya. Dan betul, karakter betul. pusat kota di Surabaya juga ya sedikit banyak mirip lah dengan Bandung, dengan jalan-jalan yang gak terlalu luas, segala macam. Iya nih, berarti Persebaya juara Mas Irfan. udah Persebaya aja dicontohin. Iya, soalnya kalau Persija relatif aman lah, jalanan di ibu kota kan cukup besar ya. Walaupun kayaknya izin kepolisiannya susah. ribet. Ya itu dia. Tapi oke lah, kita udah ngevaluasi Persib soal konvoynya, kita evaluasi liga aja sekarang. Liga aja. Mas Irawan dulu mungkin dari gambaran umumnya liga sejauh musim ini kayak gimana? Kalau dari segi pengemasan penyelenggaraan sama penyusunan jadwal udah bisa diapresiasi lah gitu. Oke. Penyelenggaraan termasuk kayak penggunaan VAR, penggunaan wasit asing itu kan termasuk di dalam lingkup pertandingan di liganya itu udah coba dioptimalkan, dan kita cukup puas lah dengan adanya wasit asing yang cukup disegani lah gitu. Ya, terus VAR juga oke, walaupun ada beberapa kendala sempat terjadi tapi udah cukup maksimal. Jadwal minim yang mengalami perubahan-perubahan dadakan sangat minim, paling ketika Persib minta reschedule karena ada main di Asia dan lain sebagainya, Dewa juga gitu, paling itu, lainnya nggak ada kendala. Tapi yang masih belum memuaskan di mata gue adalah pengelolaan supporter itu. Karena kendala-kendala soal supporter tuh masih jadi hal yang sering terjadi gitu, termasuk kayak gimana caranya memfasilitasi supporter away masih belum bisa dilakukan. Yang dilakukan terus masih melarang, itu aja yang bisa dilakukan. Terus beberapa kali terjadi insiden-insiden di luar ataupun di dalam lapangan, itu juga belum bisa diatasi dengan baik. Terus hal-hal kayak misalnya pencegahan insiden di dalam kayak flare atau dan lain sebagainya, itu juga masih belum bisa dikelola dengan baik gitu. Hal-hal seperti itu yang masih sering terjadi, tapi secara overall beberapa hal dari penyelenggaraan liga sih sudah cukup oke ya. Oke. Kalau dari Mas Rifki evaluasinya, Mas? Evaluasinya apa ya evaluasinya? Kayak nggak ada ya. Kayak nggak ada. Masih beberapa masih banyak. Menurutku sih masih cukup banyak evaluasi yang harus dilakukan. Tadi
yang supporter gue cukup setuju bahwa ini supporter mau seperti apa kan. PSSI masih apa namanya, bersikeras bahwa FIFA masih melarang sampai musim depan gitu kan. Dan suratnya belum ditunjukkan juga. Nah gue pengen lihat nih musim depan akan seperti apa penanganan supporter, apakah sudah diizinkan dan lain-lain. Terus kalau jadwal emang ada perubahan, tapi masih ada beberapa pertandingan yang masih dimolor gitu kan, yang dirubah ini gitu. Terus ya mungkin kelebihannya tadi jadwal bisa udah ditentukan, apalagi kan musim depan udah ditentukan juga tuh jadwalnya. Terus yang biasa jadwal sering bentrok dengan agenda timnas. Cuman karena mungkin special case kemarin lagi persiapan Piala Dunia ya, jadi jadwal emang disesuaikan dengan jadwalnya FIFA Matchday. Cuman ternyata udah menyesuaikan juga. Tapi kekurangannya ya itu menurut gua sih wasit masih tetap harus diperhatikan ya. Karena beberapa momen, beberapa pertandingan tim-tim masih mengeluhkan kinerja wasit seperti apa gitu. Terus ya perangkat pertandingan benar-benar harus di-upgrade sama federasi, nggak cuma mengandalkan wasit asing nantinya gitu. Terus sama regulasi pemain asing menurut gua harus benar-benar dikaji lagi nih. Oke. Kan isunya ya gue dengar isu desas-desus bahwa mungkin bakal ada lebih dari musim sekarang nih regulasi pemain asingnya nanti musim depan. Tapi dengan hadirnya pemain asing lebih banyak itu musim ini membuat Super League lebih kompetitif sebenarnya gitu. Tapi ya tetap tetap dipikirkan juga, bukan gua mengistimewakan pemain lokal ya, tapi ya tetap mau kayak gimana pun stok pemain timnas nantinya kan dari kompetisi lokal gitu. Kalau misalnya pemain lokal yang nggak banyak ya tentu akan kesulitan nantinya. Tapi itu masih harusnya bisa dipikirkan lah nanti regulasi pemain asing ini mau tetap 7 atau seperti apa. Ya gue setuju aja gitu. Tapi yang benar-benar pemain asing yang datang ke Indonesia tuh benar-benar berkualitas gitu. Terus mungkin yang dievaluasi lagi tentang kredit kontrolnya masih tetap harus diperhatikan sih, safety regulasi federasi atau liga harus bisa mengamankan segala sisi di pertandingan sih gitu sih, selain jadwal. Sama ya harus ada profesional dari federasi sih, nggak ada berpihak kepada salah satu tim meskipun dengan identik dengan sekarang sekjen ya sebutannya kalau di I-League tuh. Iya. Sekjennya. Apa? Sekjen CEO atau yang mana? Apa direktur Direktur berarti sebutnya. Direktur I-League itu kan masih identik dengan Pak Ferry Paulus dengan Persija gitu. Jangan sampai ada hal seperti itu gitu. Betul. Oh, benderanya Mas. Terus yang harus dipikirkan mungkin yang jadi evaluasi nantinya Piala Indonesia sih gitu kan. Iya. Harus yang musim ini masih belum jalan. Mungkin musim depan harus ada digelar juga sih kompetisi keduanya gitu. Iya. Selain liga. Wacananya mau udah ada wacananya, cuman nanti nih kita ngelihat juga nih realitanya di lapangan dan eksekusinya bakal kayak apa. Karena desas-desusnya tuh kalau nggak salah Liga 1 Liga 2 doang yang diikut sertakan buat League Cup ini. Mungkin ya awal-awal mungkin nggak apa-apa kali ya gitu buat awal-awal karena biar ada dulu aja gitu, karena walaupun sebenarnya ini bukan kompetisi baru ya. Kita pernah punya juga Piala Indonesia yang udah melibatkan sampai Liga 3. Tapi ya, masalahnya kalau cuman di Liga 2 ke bawah yang dilibatkan, apakah sokongan finansialnya juga kuat dibantu? gitu. Ya, itu kan jadi masalah kali. Ya itu juga makanya. Toh Liga 1 aja kita ya kalau mau sistem gugur kayak Piala FA. Iya ya, sekali main doang. Iya, sekali main doang. Gitu. Jadi ininya enggak kan kalau misalnya Piala Indonesia gue nggak tahu nanti sistemnya pasti dibagi grup lagi kan. Dan kalau Piala FA tuh kalau nggak salah gini ya tim dari divisi yang atas bertandang ke divisi bawah. Iya betul. Ya kan gitu ya. Jadi finansialnya ya udah dibebanin ke tim yang paling atas, dan tim-tim atas kan biasanya mainnya tuh di setelah ronde keberapa gitu kan, yang bawah-bawah dulu 64 gitu. 64 apa 32 gitu baru main. Iya. Jadi mungkin sistemnya bisa dibuat seperti itu Piala FA. Iya, tapi kan stadion di Indonesia ya paling satu PR-nya
PR-nya I-League nanti operator sama federasi yaitu memastikan tim yang benar-benar bermain untuk musim depan benar-benar sehat secara finansial, sehat secara sehat secara fasilitas dan lain-lain. Terus benar-benar akademi mulai, menurut gue sih harus dipaksa ya, maksudnya federasi dan operator harus mulai memaksa tim-tim Liga Indonesia untuk benar-benar peduli akan pembinaan timnya. EPA benar-benar dipakai pemain-pemain yang dari akademi bukan minjam dari SSB gitu. Hal-hal itu menurut gua harus mulai, dalam tanda kutip, mulai kejam lah federasi sama operator menurut gua gitu sih. Iya, harus mulai kejam, walaupun secara kalau gua ngobrol-ngobrol sama orang I-League-nya memang mereka menganggap klub-klub BRI Super League ini adalah mitra gitu. Jadi mereka kalau mau hukum agak segan jadinya kan. Karena mitra kan, itu. Iya. Kalau gua memandang ya. Family. Iya itu. Football family. Itu maksudnya. Tapi sama keluarga nggak tega pasti. Nggak tega. Sungkan. Segan nggak enak. Iya. Tapi memang ya harus mau nggak mau karena keluar kalau mitra lu bikin kesalahan kan lu yang jelek gitu. Maksud gua kan kayak gitu. Harusnya ya lu berani untuk menghukum mitra-mitra yang melakukan kesalahan itu, melanggar aturan. Mereka nggak layak buat ikut liga kayak PSBS Biak, Semen Padang, Persis Solo yang musim ini semuanya kena isu-isu soal gaji gitu. Bahkan pemainnya sampai harus bikin surat terbuka, itu menurut gue udah anjir, itu udah tahap apa ya, jelek banget anjir Liga Indonesia, kayak sampai pemainnya bikin surat terbuka kayak gitu. Bahkan sebelum liga beres pemainnya udah pada pulang, kan gimana ya? Gimana nggak di akhir musim tuh tim ngejual pertandingan gitu, maksud gue gitu karena kan butuh juga mereka duitnya itu. Aduh gimana, maksudnya kan kalau misalkan ada tim-tim yang telat gaji kayak gitu, sulit membayar gaji, kan ujungnya apa ya namanya, si marwah kompetisinya itu mau dikemanain gitu. Jadi ya kompetisi kalian yang kalian operator ini jadi jelek gitu namanya. Harusnya kalian yang marah justru kalau nama baik kalian dijelekin gitu. Tapi kalau di sini kan enggak, ternyata malah sulit. Aneh juga kemarin standar licensing baru diumumin di akhir musim gitu kan. Ya, itu urgensinya apa? Iya makanya kan klub licensing atau verifikasi klub-klub yang itu Asia ya. Kalau kita bicara Liga Indonesia aja sebenarnya kan standar untuk penilaian verifikasinya tuh udah cukup rendah sebenarnya kalau di Liga Indonesia. Cuman permasalahannya yang kita suka nggak suka dan mau nggak mau, kita masih melihat adanya normalisasi, adanya pengakalan terhadap kondisi-kondisi. Ya kayak misalnya katakanlah pembukuan. Apakah pembukuan ini murni benar-benar hasil audit dari auditor yang independen segala macam, terus bentuk pembukuan yang dilaporkan seperti apa gitu. Terus stadion oke lah diakalinya dengan pakai stadion mana dulu gitu, dan pada akhirnya standar stadionnya juga kan banyak yang nggak memenuhi syarat. Katakanlah kita bicara inilah di Pare-Pare, itu stadionnya juga nggak terlalu ideal untuk pertandingan. Terus di beberapa klub lain juga banyak gitu. Terus nggak cuman itu, masalah ya banyak lah yang verifikasi akhirnya diakalin, itu yang sebenarnya masih agak susah ya. Masih kayaknya masih panjang nih jalurnya ya kalau bahas intinya ya menurut gua musim ini sedikit lebih baik pengelolaan untuk yang kasat matanya ya, gitu. Kayak maksudnya jalannya kompetisi gitu. Ada perubahan gitu dengan musim-musim sebelumnya yang anjir timnya bingung nih nanti musim depan mainnya tanggal berapa gitu, mau jualan sponsor pakai sponsor tuh mulai tanggal berapa. Sekarang kan jadwal udah jelas gitu. Ya itu yang kasat matanya memang sudah sedikit lebih baik, tapi yang di belakang yang tidak terlihatnya mungkin harus mulai di ini sih disentuh lah. Oke, ya, itu dia apa namanya, dirteknya I-League pakai asing gak masalah gitu menurut gue sih. Iya, direktur utamanya gitu mungkin. Yang asing kan direktur kompetisi ya. Yang ngurus kompetisinya. Jepang, ya. Sama wasit juga, komite wasit. Ya, komite wasit PSSI Jepang juga. Ya, itulah mungkin mulai dipikirin tuh buat dirut dari Jepang. Oh enggak. Wah, Pak Ferry. Biar tidak ada isu-isu atau gosip-gosip
atau fitnah-fitnah yang Itu sih ya. kayak gitu maksudnya ya udah netral jadinya gitu. Itu dia pembahasan kami seputar juara musim BRI 2025-2026, soal evaluasi konvoy, ada pembahasan penghargaan individual juga, sampai terakhir evaluasi kompetisi secara keseluruhan. Nah terakhir Mas Irawan, kalau mau beli jersey kemana nih Mas? Gue sih biasanya ini ada di dekat kantor tuh di Cepete, ada Oke. Football Dep Concept Store gitu. Oke. Gue awalnya nggak sengaja ketemu lagi mau lewat parkir. Wah ini ada toko jersey nih keren, akhirnya gue mampir. Itu dia. Dan ternyata, wih gila komplit, Jit, mantep Jit. Itu ya, megah juga ya. Megah, makanya jujur. kan gue kasih tahu ke lu pada di kantor, Iya. tuh ada tuh tempat oke banget. Gitu. Betul. Harganya gua murah-murah, lumayan terjangkau lah. Terjangkau ya. Gitu. Oke. Tanggal 1 gue rencananya mau ini. Aduh udah ada yang gue teken. Itu dia. Makanya gue kasian. tadinya udah ngincer, ternyata kita diajak podcast di sini. Wah seneng banget dong. Itu Bisa dia. Dapat jersey gratis. Iya. Bener. Tapi jersey, ngeliat jersey MU tadi yang panjang juga ngiler juga gue. Gua sih Siapa nggak tahu ngiler, jersey MU. siapa tahu kalau gue pakai gue jadi kayak ini Apa? Bruno. Gua mau pasang Fernandes. nameset nih, bisa di sini bisa pasang nameset Bener. gua. Nanti gua mau pasang namesetnya. Namesetnya siapa? Apa? Inilah Lionel Dorgu. Agak kurang nomor 13 soalnya. Kasih asis sama golin malam anjir gitu. Lionel Dorgu. Tapi nomor 13 ya kan Michael Balak nanti. Wah, nomor Balak. kutukan. Nomor kutukan maksudnya. Oke, itu dia ya. Kalau di luar kota kalian juga bisa kunjungi departemen.co.id buat nikmatin promo-promo yang luar biasa. Jersey lama pastinya itu udah turun harga nih, langsung aja kalian datangin tuh ya di sini. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media Pandit Football dan juga Football Dep Store, karena mereka nih katanya bakal buka store baru di Bandung gitu. Entar itu di kota-kota lain juga ada atau di kota siapa gitu, di kota mana. Jadi langsung aja untuk info-info terbaru follow sosial media Ya. Pandit Football dan juga Football Dep. Oke, itu aja pembahasannya hari ini ya. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.